Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Oke, kali ini kita masuk bab baru yaitu bilangan pecahan. Nah, pada video pertama ini Miss akan membahas tentang pengertian, menyederhanakan, serta membandingkan bilangan pecahan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, tulisannya A per B ini seperti ini ya. Dengan A dan B itu harus bilangan bulat. Dan B-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, jadi pada pecahan ya itu 2/3 seperti ini. 2-nya yang di atas itu kita sebut dengan pembilang. Nah, 3-nya yang di bawah disebut dengan penyebut. Nah, macam-macam bentuk bilangan pecahan. Itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, lalu ada persen, dan ada per mil. Nah, contohnya nih, kalau ada satu loyang pizza akan dibagikan ke 8 anak, maka tiap anak mendapat 1/8 dari kue tersebut, dari pizzanya. Ya, jadi ini kalau ada pizza, nah 1/8 itu berarti 1 bagian dari total 8 bagian. Tuh, ini konsepnya ya. Nah, selanjutnya pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama. Nah, ini contohnya ya. Jadi dicarinya bisa dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Harus sama ya. Nah, contohnya, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 4/10. Nah, maka pertama kita bisa kalikan. Misalkan nih dikali 2, maka pembilangnya kita kalikan 2, penyebutnya juga kita kalikan 2. Jadi 4 kali 2 8, 10 kali 2 20. Atau contoh lain kita kalikan 3. Berarti 4 kali 3, 10 kali 3. Jadi 12/30. Oke, dan selanjutnya bisa juga dibagi. Nah, misalkan dibagi 2. Maka 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. Menjadi 2/5. Sehingga pecahan yang senilai dengan 4/10 itu adalah 2/5, 8/20, dan 12/30. Nah, ini contohnya. Tapi sebenarnya banyak ya. Tinggal kita mau kalikan dengan angka berapa saja. Gitu. Oke? Berikutnya bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, pecahan sederhana itu pecahan yang paling sederhana ya, bentuk paling sederhana dari suatu pecahan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesarnya. Nah, masih ingat ya cara mencari FPB waktu di SD? Nah, jadi kita membagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya. Nah, contohnya, sederhanakan pecahan-pecahan berikut. Ada 18/21 dan 75/100. Untuk yang pertama, FPB dari 18 dan 21 itu 3. Ya, FPB-nya 3, maka 18-nya kita bagi 3, 21-nya juga dibagi 3. Hasilnya menjadi 6/7. Kemudian yang B. Ya. Yang B-nya 75/100 itu FPB-nya adalah 25. Nah, berarti 75-nya dibagi 25, 100-nya juga dibagi 25. Sama dengan 3/5. Sehingga pecahan paling sederhana dari 75/100 adalah 3/4. Oke? Berikutnya, bagaimana membandingkan bilangan pecahan? Nah, yang pertama nih, menentukan suatu pecahan lebih besar atau lebih kecil dari pecahan yang lain. Nah, itu membandingkan ya. Jadi membandingkan itu lebih besar atau lebih kecil atau mungkin sama gitu ya. Nah, ini contohnya, kalau ini bisa lebih kecil, yang ini lebih besar. Nah, caranya gimana? Pertama, kita bisa menyamakan penyebutnya. Nah, kalau sama penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja. Ya, contohnya, 3/5 lebih kecil dari 4/5. Nah, kan udah sama nih ya. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat dari pembilangnya. Lalu 7/5 lebih besar dari 4/5. Jadi urutannya 3/5 lebih kecil dari 4/5, lebih kecil dari 7/5. Berikutnya, kalau penyebutnya masih beda, maka kita samakan dulu penyebutnya menggunakan KPK. Ya, contohnya, ini urutkan pecahan 2/3, 1/6, 3/4 dari yang terkecil. Maka pertama, kita lihat KPK dari 3, 6, dan 4 itu ternyata 12. Maka seluruhnya nih kita jadikan penyebutnya 12. Nah, 2/3 kalau dijadikan 12 berarti sama-sama dikali 4.
pembilangnya dikali 4, penyebutnya juga dikali 4. Maka jadi 8/12. Yang 1/6 juga gitu. Nah, 1/6 penyebutnya 6. Supaya jadi 12 kan kita kalikan 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Maka hasilnya adalah 2/12. Selanjutnya 3/4. Nah, 3/4 ini sama. Penyebutnya 4, supaya jadi 12 kita kalikan 3, sehingga pembilangnya pun kita kalikan 3. Nah, ini udah sama semua nih. Nah, kalau kita lihat urutannya, yang paling kecil ini yang 2/12, lalu 8/12, dan 9/12. Sehingga urutannya adalah, nah, kita lihat, yang ke satu tadi berapa? Oh, 1/6. Lalu dilanjutkan oleh 2/3, dan terakhir 3/4. Oke? Nah, selain cara tadi, kita juga bisa membandingkannya dengan cara kali silang. Nah, jadi kalau penyebutnya berbeda, bisa ada dua cara. Cara pertama tadi dengan menyamakan penyebut, yang kedua dengan kali silang. Nah, bagaimana caranya? Contohnya nih, bandingkan pecahan 2/3 dan 3/4 sama 3/5 dan 4/7. Kita lihat yang A, 2/3 sama 3/4, maka kita kalikan silang nih, 4 dikali 2. Nah, 2 kali 4 ini ya, hasilnya 8, kita taruh di sini, kita lihat atasnya nih ya. Jadi kita ngaliin yang 2 tadi, maka taruhnya di atasnya 2. Nah, selanjutnya 3 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 9. Nah, 8 sama 9 tandanya lebih kecil. Nah, berarti 2/3 lebih kecil dari 3/4. Nah, yang berikutnya yang B. 3/5 sama 4/7 dengan cara yang sama, kita kalikan 7 kali 3 sama dengan 21. Kemudian 5 kali 4 sama dengan 20. 21 dibandingkan dengan 20, yaitu lebih besar. Sehingga 3/5 lebih besar dari 4/7. Gitu. Mudah ya. Jadi materi pecahan awal ini sangat mudah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami ya. Dan memudahkan kalian, membantu kalian dalam memahami materi ini dan mengerjakan latihan soal atau tugas-tugas atau nanti ulangan yang diberikan oleh guru. Di video kedua ini, Miss akan membahas tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan. Nah, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Simak baik-baik ya. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya nih. Ya, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, kalau ditulis menggunakan simbol jadi A, nah ini pecahan biasa, bilangan bulatnya, lalu B/C, pecahan biasanya. Di mana A adalah bilangan bulat dan B/C adalah pecahan biasa. Nah, ini contohnya ya. Jadi 1/2 ini adalah pecahan campuran. 3/2-nya ini adalah pecahan biasa. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Jadi A, B per C itu adalah C dikalikan A, lalu ditambah B per C. Penyebutnya sama. Oke? Nah, sekarang contohnya, nyatakan 11/2 dalam pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? 11/2 itu adalah 2 dikali 5 ditambah 1. Nah, jadi kan kita bagi dulu nih, 11 bagi 2 itu yang paling mendekati 5 gitu. Sisanya berapa? Oh, sisanya 1. Jadi 11/2 itu adalah 2 kali 5 ditambah 1. Maka pecahan campurannya adalah 5 1/2. Jadi kalau kita pakai pembagian biasa nih, 11 bagi 2 kan 5, sisanya 1 gitu. Nah, sekarang sebaliknya, nyatakan 4 2/3 dalam pecahan biasa. Maka caranya adalah langsung kita kalikan 3 kali 4 ditambah 2/3. 3 kali 4 12, 12 ditambah 2/3. 12 tambah 2 adalah 14. Maka pecahan biasa dari 4 2/3 adalah 14/3. Oke, selanjutnya kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Nah, bilangan desimal itu apa sih? Nah, bilangan desimal itu bentuk bilangan pecahan di mana pada bilangan tersebut ada tanda komanya sebagai pemisah bilangan pecahannya. Nah, contohnya ini 0,5 itu pecahan biasanya adalah 5/10. Lalu disederhanakan menjadi 1/2. Maka 0,5 itu bentuk desimal, 1/2 pecahan biasa. Ya, jadi konsepnya seperti ini. A, B itu berarti AB/10. A, BC berarti ABC per 100. Jadi kita tinggal lihat di belakang koma ada berapa angka. Kalau 1 angka berarti dia per 10, 2 angka dia per 100, 3 angka dia per 1000.
Gitu. Sekarang contohnya, nyatakan 5/8 dalam pecahan desimal. Nah, kalau 5/8 kita jadikan desimal, berarti kita coba cari nih supaya yang mendekat ini apakah 10 atau 100 atau 1000. Oh, ternyata dikali 125. Nah, berarti 5 dikali 125 itu 625. 625 dibagi 1000. 625 dibagi 1000, berarti tinggal kita pakai konsep ini ya. Kalau dibagi 1000, maka ada 6 angka di belakang koma. Jadi 0,625. Atau kalau mau pakai pembagian biasa juga boleh, sama aja ya. Kalau menjadi desimal itu lebih gampang. Nah, sekarang gimana kalau dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran? Misalkan yang A, 0,015. Nah, 0,015 itu adalah 15/1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Nah, 15/1000 berarti tinggal kita sederhanakan, sama-sama dibagi FPB-nya yaitu 5. Berarti hasilnya adalah 3/200. Yang contoh berikutnya 2,25. Nah, 2,25 berarti 225/100. Nah, sederhanakan 225 dibagi 25, KPK-nya 25 yaitu 9/4. Nah, masih ingat merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maka 9/4 itu adalah 21/4. 9 dibagi 4 itu 2, sisanya 1. Oke? Mudah ya? Berikutnya mengubah pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Nah, persen ini pecahan yang memiliki penyebutnya tetap yaitu 100. Jadi kalau penyebutnya 100 itu kita bisa sebut dengan persen. Nah, 50% ini berarti 50/100. Nah, jadi intinya kalau ingin merubah jadi persen, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, atau dengan mengalihkannya dengan 100%. Nah, contohnya nih, nyatakan 6/25 dalam persen. Berarti 6/25 sama dengan, nah kalau mau jadi 100 maka 25-nya itu dikali 4. Sehingga pembilangnya juga dikali 4. Jadi 24/100 sama dengan 24%. Nah, atau cara lain juga bisa, 6/25 ini kita kalikan 100%. Nah, ini kan bisa disederhanain dulu nih. 100 dibagi 25, 4. Ya, 100 dibagi 25 itu adalah 4. Berarti 6 dikali 4% sama dengan 24%. Gitu. Satu lagi contoh. Nyatakan 75% dalam pecahan biasa. Nah, ini mudah ya. 75% itu adalah 75/100. Nah, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 25 FPB-nya. Maka pecahan biasanya adalah 3/4. Oke? Mudah ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami dan memudahkan kalian nih nanti kalau mengerjakan soal atau tugas atau ulangan nanti. Oke? Di video ketiga kali ini Miss akan membahas mengenai operasi hitung pada pecahan. Nah, operasi hitung ini ada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Simak baik-baik ya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan, intinya adalah kita harus samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, konsepnya, kalau penyebutnya sama, tinggal kita tambahkan saja pembilangnya. Tapi kalau penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya, baru kita jumlahkan. Nah, pada pecahan campuran, nah, boleh nih bilangan aslinya kita jumlahkan dulu ya. Jadi kalau ada M sama N, nah ini boleh kita tambahkan atau kurangkan dulu gitu ya. Oke. Lihat contohnya nih, yang pertama 2/3 tambah 1/6 dikurang 3/4. Nah, ternyata penyebutnya masih beda semua. Maka langkah pertama kita samakan penyebutnya jadi 12 karena KPK dari 3, 6, dan 4 /adalah 12 ya. Bagaimana caranya? Ini sudah di video sebelumnya ya. Nah, kalau yang lupa boleh disimak lagi nih video sebelumnya. Oke, jadi 2/3 jadi 8/12, 1/6 jadi 2/12, 3/4 jadi 9/12. Ketika penyebutnya sudah sama semua, tinggal kita tambahkan 8 tambah 2, 10, 10 kurang 9, 1. Maka hasil akhirnya adalah 1/12. Contoh lagi, ada 2, 1/2 tambah 2, 5/9 dikurang 3, 7/18. Nah, kita lihat di sini ada bilangan aslinya. Boleh
jumlahkan dulu. Nah, KPK dari 29 dan 18 adalah 18. Maka 2 tambah 2 kurang 3-nya boleh kita pisahkan. Lalu 1/2, 5/9, 7/18 kita samakan penyebutnya menjadi 18 ya. Nah, kalau udah gini tinggal ngitung. 2 tambah 2, 4. 4 kurang 3, 1. Nah, yang ini juga pembilangnya kita hitung. 9 tambah 10, 19. 19 kurang 7, 12. Maka hasil akhirnya adalah 1, 12/18. Nah, sederhanakan nih, 12/18 bisa kan ya? Sama-sama dibagi FPB-nya nih, 6. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Jadi 1, 2/3. Nah, biasakan ya. Jadi biasakan pada pecahan kita jadikan bentuk paling sederhana. Berikutnya perkalian pada bilangan pecahan. Nah, kalau perkalian itu tidak perlu penyebutnya sama, tapi dia harus menjadi pecahan biasa dulu. Kalau pecahan campuran berarti harus dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, lalu konsepnya ingat sama seperti bilangan bulat. Kalau tandanya sama perkaliannya maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda hasilnya negatif. Nah, konsepnya harus bentuk pecahan biasa nih ya. Nah, kalau udah jadi pecahan biasa, tinggal kita kalikan pembilang, kita kalikan pembilang, penyebut kita kalikan penyebut. Contohnya 3/5 dikali 2/7. Nah, tinggal kita kalikan aja 3 kali 2 per 5 kali 7 sama dengan 6/35. Contoh berikutnya, 21/5 dikali 1, 2/3. Nah, belum menjadi pecahan biasa, kita rubah dulu. Yang 21/5 itu adalah 11/5. 1, 2/3 adalah 5/3. Nah, tinggal kita kalikan. 11 dikali 5, 55. 5 kali 3, 15. Bisa disederhanakan nih, FPB-nya 5. Maka kita bagi menjadi 55 bagi 5, 11. 11, 15 bagi 5, 3. Bisa lagi disederhanakan, kita jadikan pecahan campuran. 11 bagi 3 itu 3, sisanya 2. Gitu, jadi 3, 2/3. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah pertukaran ya. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 1/2 dikali 1/3 kan hasilnya 1/6. Ternyata kalau kita balik 1/3 dikali 1/2 hasilnya sama 1/6. Gitu ya. Ini adalah sifat komutatif. Berikutnya adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu pengelompokannya diganti gitu ya. Jadi A kali B dulu baru dikali C. Sama hasilnya dengan A dikali kalau B kali C-nya duluan. Nah, contohnya setengah kali 1/3 baru dikalikan 1/4, hasilnya 1/24. Nah, sama hasilnya dengan setengah dikali 1/3 kali 1/4 dulu. Ya, ini sifat asosiatif. Berikutnya adalah sifat distributif. Nah, distributif itu penyebaran gini ya. A kali B tambah C, jadi kalau ditambahkan dulu baru dikali, akan sama dengan kalau kita kalikan 1/1. Nah, contohnya setengah dikali 1/4 tambah 2/4, jadi 1/4 tambah 2/4 itu kan 3/4. Lalu kita kalikan setengah, hasilnya 3/8. Akan sama dengan kalau 1/4-nya kita kalikan setengah, 2/4-nya kita kalikan setengah, baru dijumlahkan, hasilnya sama. Dan yang terakhir adalah sifat identitasnya, unsur identitasnya. Unsur identitas dari perkalian adalah 1. Ya, dimana kalau kita kalikan 1, maka hasilnya adalah dia sendiri. Baik A kali 1 maupun 1 kali A, hasilnya adalah A. Ya, jadi setengah kali 1, ya hasilnya setengah. 1 kali min setengah, ya min setengah. Gitu ya. Jadi perkalian dengan 1 hasilnya sama. Berikutnya pembagian bilangan pecahan. Ini sama ya, pembagian itu sebenarnya adalah perkalian, tapi dengan kebalikannya, atau disebut dengan inverse perkalian. Ya, berarti sama berlaku konsep dari perkalian. Pertama, dia harus jadi pecahan biasa. Kemudian kalau tandanya sama dia positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Oke, jadi konsepnya ini ya, harus bentuk pecahan biasa. Dan kalau pembagian itu adalah perkalian tapi dibalik ya, perkalian dengan kebalikannya. Contoh, 7/8 dibagi 1/2 itu sebenarnya adalah 7 dikali 2 per 8 kali 1. Jadi dibalik nih, 1/2-nya kita balik jadi 2/1. Hasilnya adalah 14/8.
Sederhanakan dibagi 2 jadi 7/4. Jadikan pecahan campuran 1 3/4. Kemudian yang kedua, 2 3/4 dibagi 1/3. Nah, ingat jadikan pecahan biasa dulu, jadi 11/4 dikali kebalikannya 3/1 sama dengan 33/4. Jadikan pecahan biasa, pecahan campuran menjadi 8 1/4. Oke, mudah ya. Berikutnya pangkat bilangan pecahan. Nah, pangkat itu ingat ya, di bilangan bulat juga sudah ada. Operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, jadi kalau ada A itu bilangan bulat, M-nya bilangan bulat gitu. Jadi A per B, pangkat M itu ya A per B kali A per B kali A per B terus sampai M kali gitu. Nah, ini konsepnya ya. Sifat-sifatnya apa aja? Nah, sama seperti bilangan bulat. Pertama perkalian. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya tinggal ditambah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pangkatnya aja yang kita tambah. Nah, berikutnya sifat yang kedua itu adalah sifat pembagian, lawannya pembagian. Ya, berarti kalau tadi perkalian itu dikali, maka pangkatnya ditambah. Maka pada sifat pembagian, kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Nah, contohnya sama ya. Ini jadi sifat pembagian, kalau dia dibagi hasilnya pangkatnya dikurangi gitu. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat perpangkatan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Nah, contohnya setengah dipangkatin 3, pangkatin lagi 2. Ya udah langsung aja 1/2 dipangkatkan 3 kali 2. Nah, lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sifat perpangkatan pada perkalian. Jadi kalau ada dia dibagi atau dikali gitu ya, dengan terus dipangkatkan, boleh dipecah dulu, boleh dipangkatin dulu baru dibagi, atau dikalikan dulu baru dibagi. Gitu kurang lebih ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan dan mengurangi bilangan desimal? Nah, intinya itu adalah tanda komanya harus satu deret. Nah, jadi komanya deret walaupun nggak lurus nantinya ya bilangannya, ada yang lebih panjang gitu, tapi intinya komanya harus lurus. Ya, contohnya 4,25 ditambah 1,78. Nah, ini harus lurus nih komanya. Ya, kita tambah. Caranya sama. Pertama 5 tambah 8 13. 3-nya taruh di sini, 1-nya di atas. 1 tambah 2 3, 3 tambah 7 10. Nah, 0 di sini, 1-nya di atas. 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 6. Nah, baru nih komanya lurus terus. Jadi 6,03. Nah, contoh lagi 45,76 dikurang 13,09. Nah, lurus ya komanya. Kurangi. Pertama sama kayak bilangan bulat biasa ya. 6 nggak bisa dikurangi 9, kita pinjam sama 7-nya jadi 16. 7-nya jadi 6. 16 dikurang 9 7. 6 dikurang 0 jadi 6. 5 dikurang 3 itu 2. 4 dikurang 1 itu 3. Jadi 32,67. Komanya lurus. Berikutnya perkalian dan pembagian desimal. Nah, maka lebih mudah kalau desimal itu kita jadikan bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, 0,45 dikali 2,4. Berarti 45/100 dikali 24/10. Nah, 45 dikali 24 itu adalah 1080/1000. Nah, langsung 1,08 ya. Atau intinya ya, kalau perkalian itu pakai bersusun nanti misalkan banyak, itu tinggal kita lihat banyaknya desimal itu angka di belakang komanya dari hasil kali bilangan desimal didapat dengan menjumlahkan banyak desimal dari pengali-pengalinya. Nah, ini contohnya nih. Jadi 0,4 sebenarnya kan 45 kali 24 itu kan tadi 1080. Nah, terus ini di belakang koma kan ada 3 angka nih, 1 2 3. Maka kita taruh komanya ya 3 angka di belakangnya. Ya. Ini ada 1 2 3, maka komanya kita taruh di 1. Ini. Jadi 1,08. Harusnya kan 080. Tapi kalau 0 paling belakang itu tidak mempunyai nilai ya, jadi nggak ngaruh gitu. Jadi penulisannya cukup 1,08. Oke, contoh satu lagi nih, 0,52 dibagi 0,4. Sama ya, 52/100 dibagi 4/10. Ingat, pembagian adalah perkalian tapi dibalik.
52 kali 10 per 100 kali 4, jadi 520 per 400 sama dengan 1,3. Oke, mudah ya. Berikutnya, nah ini operasi hitung campuran nih. Miss ingatkan lagi urutannya. Yang pertama, yang kita lakukan pertama adalah kalau ada yang dalam kurung. Ya, jadi kalau pada hitung campuran itu ada tanda kurung, walaupun letaknya di belakang, maka harus dikerjakan paling awal. Kemudian kalau ada perkalian atau pembagian. Nah, jadi kalau yang membagi itu sebenarnya setingkat, jadi tinggal kita urutin aja dari kiri. Kemudian penjumlahan, pengurangan ya. Tetap kita awali dari yang kiri. Nah, intinya ya, urutan dari pengerjaan itu adalah pangkat dan akar nih. Kalau ada pangkat dan akar duluan ya. Lalu kali bagi dan jumlah dan kurang. Tapi tetap yang awal adalah kurung. Gitu. Oke? Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Miss bisa difahami dan memudahkan kalian dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sukses buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video Miss Hari berikutnya.